Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas kembali perkuliahan filsafat politik. Kita akan bahas fokuskan pada pemikiran Plato. Sebelum pemikiran politik Plato, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana keberadaan pemikiran Yunani tersebut. Ada beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemikir di zaman Plato. Ini beberapa yang terkenal adalah tiga tokoh yang dikenal dengan sebutan The Gang of Three, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiga orang inilah yang dianggap berperan besar dalam membentuk pola pikir, yaitu pola pikir orang-orang Barat sampai saat ini malah. Socrates yang pertama ini Socrates ini menekankan pada pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir. Kemudian yang kedua ini Plato. Kalau Plato ini menekankan perlunya untuk selalu mencari kebenaran dan mempertahankan pemikiran kritis. Nah, yang ketiga ini Aristoteles, ini murid dari Plato dan Alexander Agung, mengembangkan pemikiran kategoris, di mana segala sesuatu harus dapat didefinisikan dan dikategorikan. Nah, ini pemikir di zaman Yunani kuno ini. Pemikiran-pemikiran politik Yunani kuno ternyata ini berpengaruh di belahan dunia Barat sampai saat ini. Nah, ini untuk mengetahui pemikiran politik orang Barat, maka menggali pemikiran Yunani kuno adalah suatu keharusan, karena disinilah pemikiran-pemikiran tersebut bisa dibahas secara sadar keberhasilan di dunia Barat. Bahkan Arnold Toynbee dari pendapat beliau ini bahwa peradaban atau pemikiran Barat dewasa ini itu lahir dari puing-puing kehancuran peradaban Yunani Romawi. Peradaban Barat ini merupakan kelahiran peradaban Yunani Romawi. Sementara Roger Grandy menyatakan bahwa perkembangan peradaban atau pemikiran Barat salah satu kiblatnya adalah peradaban Yunani Romawi. Di samping dua pilar yang lainnya yaitu adalah Judeo-Kristiani dan Islam. Ini yang tidak bisa dilepaskan juga. Kemudian pemikiran-pemikiran politik Yunani kuno ini tidaklah muncul dengan secara tiba-tiba, tapi ini didahului oleh pemikiran-pemikiran yang mengenai alam semesta pada umumnya waktu itu, pada akhir abad 5 sebelum Masehi ya. Ini dibahas studi tentang manusia, ini menjadikan tempat utama dalam perhatian Yunani, bukan lagi pengetahuan-pengetahuan alam. Masalah-masalah yang dibicarakan oleh orang di zaman Yunani kuno ini adalah melihat bagaimana susunan masyarakat sebaiknya. Nah, ini. Kemudian siapakah yang memerintah? Bagaimana kedudukan individu di tengah-tengah masyarakat? Terus sampai kemana negara atau masyarakat mencampuri kehidupan individu? Terus apakah segalanya ditentukan oleh negara atau sebaliknya? Kemudian manusia individu yang menentukan, dan bagaimana negara itu berbuat, dan siapa negara itu. Ini pertanyaan-pertanyaan sudah sangat populer dibicarakan di zamannya sampai sekarang malahan. Ini juga justru belum secara mutlak dijawab sampai sekarang ini. Pemikiran-pemikiran demikian ini timbul dari tradisi orang Yunani karena mereka telah lepas dari cara-cara berpikir untuk menerima
menerima begitu saja, atau dengan kata lain dengan menerima nasib gitu kan, dan pasrah, tidak sudah dibahas oleh orang-orang Yunani dan mereka sudah mulai memikirkan tentang hal-hal tersebut. Nah, penyebab orang Yunani kuno ini selalu memperhatikan tentang masalah-masalah negara, masyarakat, yang secara umum disebabkan antara lain yang pertama yaitu adalah polis. Nah, polis ini negara, kota. Nah, ini sering mengalami pertukaran sifat pemerintah dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, dari tirani ke demokrasi. Kemudian yang kedua, kebebasan berbicara, merangsang untuk menjawab masalah-masalah politik, bukan dengan kekerasan senjata. Kemudian yang ketiga, tidak adanya perbedaan antara negara dengan masyarakat, atau dengan kata lain negara sama dengan masyarakat dan masyarakat sama dengan negara. Kemudian yang keempat, cara hidup orang Yunani kuno seakan-akan menuntut tiap warga negara untuk memperhatikan dan membicarakan masalah-masalah secara bersama, selalu berbicara diselesaikan dan dipersoalkan, diperhatikan itu secara bersama. Nah, inilah dimungkinkan karena penilaian mereka yang tinggi terhadap pembahasan dan leisure. Leisure ini adalah keluangan waktu serta kebebasan dari tekanan dan paksaan hidup, lahir seperti soal nafkah hidup, kehidupan mereka, bagaimana masyarakat selalu ingin dalam posisi aman. Nah, maka juga dipikirkan tentang bagaimana menentukan kehidupan mereka sendiri dan masyarakat. Jadi orang Yunani kuno ini selalu mencurahkan perhatian mereka pada cara dan usaha memperoleh waktu luang sehingga mereka memiliki waktu banyak untuk membahas masalah-masalah umum. Untuk dapat menjamin waktu luang tersebut, mereka membutuhkan hamba yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, sehingga adanya hamba-hamba negara adalah sesuatu keharusan yang ada. Nah, maka yang kelima, adanya kontak yang sering terjadi dalam masyarakat karena memperhatikan dan membicarakan masalah-masalah umum tersebut. Kontak yang sering terjadi di antara mereka itu berlangsung di tempat-tempat umum, misalnya tempat-tempat mandi, tempat-tempat peristirahatan. Maka kondisi polis yang luas, lingkungan relatif terbatas mempermudah mereka untuk saling mengenal atau memiliki rasa kekeluargaan. Mereka selalu meluangkan waktu, selalu berfokus dalam memikirkan secara bersama.